kalau gitu nih Pak, kita nih sebagai netizen nih, ngelihat influencer gitu, terus kalau kita terpengaruh dan kita mengalami kerugian karena adanya informasi yang palsu nih yang diberikan oleh si influencer, kita bisa nggak nuntut ganti rugi? Bisa dicoba ya. Bisa ya Pak? Bisa dicoba, artinya memang belum ada kasus yang sejauh ini secara keperdataan konsumen menggugat pelaku usaha sekaligus dengan endorsernya, ya kan. Tapi kalau menurut saya ada peluang untuk menuntut para influencer yang mencoba menawarkan barang yang ternyata menyesatkan masyarakat. Dan itu harus diwaspadai oleh para influencer ini agar tidak sembarang menerima tawaran untuk mewakili satu brand. Jadi ancaman itu tuh sebenarnya tetap ada ya. Jadi akhirnya influencer harus hati-hati juga sih. Sangat. Kasus skenario fiktif lainnya nih. Kalau misalkan ada satu influencer yang menerima endorsan dari sebuah brand gitu. Terus brand itu memaksa cocok gak cocok sama produk ini harus review bagus gitu. Karena itu banyak Pak. Saya juga baru tahu teman saya ada satu orang yang influencer pernah kayak gitu. Temennya sebenarnya bukan. Bukan. Dia tuh sebenarnya nggak ngerti ya, maksudnya ada gitu ternyata skema influencing yang dia terima produk, suka nggak suka harus review bagus gitu. Iya, ya dia melibatkan diri pada satu yang tidak sah, ya, tidak legal. Dia harus menanggung-jawabi apa yang dia sebarluaskan ke masyarakat. Informasi yang menyesatkan itu merugikan konsumen. Konsumen pada gilirannya akan memiliki hak untuk melakukan upaya ganti rugi, upaya laporan pidana kepada pelaku usaha dan endorser. Kesimpulannya tuh kalau influencer sebenarnya nggak easy money juga ya. Nggak ada yang easy money. Nggak ada di dunia ini yang easy money. Semua ada tanggung jawab hukumnya. Saya pengen nanya dari sudut pandang kalau misalnya suatu saat teman saya Hamasa jadi influencer, kira-kira hal apa yang perlu dia perhatikan dalam membuat kontrak dengan suatu brand, Pak? Yang pasti kita memang kalau Hamasa, amin nanti Amin. akan jadi influencer, tentu dia harus punya kesepakatan mengenai jangka waktu, berapa lama endorsement ini berlangsung. Kemudian di media sosial mana saja, kemudian disarankan untuk tetap memiliki hak cipta atas konten yang dibuat. Karena apabila hak cipta atas kontennya berpindah, maka dengan mudah pelaku usaha tersebut mempergunakannya, menyebarluaskannya di platform yang dia punya sendiri. Berarti contohnya begini, Pak. Misalnya Hamasa sama suatu brand nggak mengatur hal itu. Jadi ketika mukanya Hamasa untuk brand itu bisa dipakai di berbagai macam platform. Dieksploitasi lah ya. Dieksploitasi tanpa ada batasan ya. Ya, dia itu akan merugikan karena reputasi Hamasa sebagai contoh nanti akan meningkat. Sementara harga yang sudah dia terima hanya sebatas yang pada saat reputasinya belum sebanyak sekarang. Apalagi mungkin mengingat influencer itu berpikiran bahwa dia dibayar cuma untuk mereview aja, nggak terpikir bahwa kontennya itu akan sejauh itu dipakai. Iya, abadi kan? Iya. Betul. Tanpa durasi yang jelas. Berarti tapi Pak sebenarnya kalau tidak diperjanjikan nih Pak, hak ciptanya tuh tetap milik siapa sih Pak? Hak cipta milik pemilik konten. Tetap pemilik harus konten. Sebagai pemilik konten. Sebagai perbandingan dikit Pak, kalau zaman dulu hak cipta iklan itu di siapa Pak? Pemilik konten. Tetap Cuman pemilik konten dulu adalah biro iklan atau stasiun televisi. Sekarang pemilik konten adalah endorser atau influencer ini. Jadi tetap harus izin dulu. Jadi itu akan adanya pelanggaran hak cipta ya Pak kalau misalkan brand tidak diperjanjikan. Jika tidak diperjanjikan. Oh iya. Kalau gitu konteksnya berarti influencer bisa ngegugat brand nggak? Bisa. Apabila tidak diperjanjikan. Kalau ini Pak, misalnya teman saya nih salah satu brand ambassador dari brand dari HP tit dilarang pakai HP tit. Nah,
salah satu yang umum pada eh, perjanjian kerjasama antara brand owner dengan influencer, kita tidak diperkenankan untuk mempergunakan produk lain dalam jangka waktu tertentu. Iya. Dan itu biasanya diimbangi dengan imbalan yang cukup besar karena kita sudah terbatas untuk menikmati produk lain. Berarti tidak apa-apa ya Pak? Ada hak eksklusivitas. Ada, terutama pada jangka waktu sidang, pada jangka waktu kontrak. Kontrak itu dalam jangka waktu tersebut tidak diperkenankan kita untuk mempergunakan produk lain. Itu kan kalau diperjanjikan mempergunakan nih, tidak boleh mempergunakan produk lain. Kalau sekedar diperjanjikan bahwa si artis atau si influencer tidak diperbolehkan terlihat menggunakan atau memiliki produk lain. Nah, itu termasuk pengelabuan konsumen nggak sih, Pak? Enggak. Enggak? Oh, kenapa tuh, Pak? Ya, karena memang sudah diperjanjikan demikian. Konsumen kan tidak sejauh itu keterlibatannya. Ya, informasinya berupa informasi media saja. Mungkin sepanjang bahwa apa yang diinformasikan influencer itu emang yang jujur kali ya Pak, bukan yang overclaim. Contohnya, pakai body lotion katanya bisa seputih cinta Lola gitu kan. Wow. Iya, saya mau tuh. Saya juga harusnya pakai itu kalau gitu. Oke. Tapi ternyata enggak, itu malah yang enggak diperbolehkan kan Pak. Jangan sampai lah influencer itu melakukan promotion terhadap satu produk atau jasa. Dia hanya bisa bertanggung jawab atas apa-apa yang dia kemukakan secara wajar, tidak berlebihan. Jadi yang paling penting tuh sebenarnya nggak apa-apa perjanjiannya tuh, oh si ini pakai dalam jangka waktu tertentu, tapi mungkin harus jujur, harus sesuai dengan Ya. klaimnya. Dan kayaknya tanggung jawab brandnya juga untuk meriset kembali aturan-aturan periklanan yang terkait sama produk yang mau dia promosiin gitu. Misal kalau produk kecantikan tuh kalau nggak salah diatur sama BPOM ya. Iya. Ya, dan BPOM itu juga sering banget mengeluarkan guideline-guideline terbaru tentang promosi produk-produk kecantikan yang lotion atau sabun cuci muka Maksudnya gitu tadi ya. biro iklan harus mempelajari itu. Dua-duanya sih, Pak. Influencer juga harus mempelajari itu. Iya. Iya, maksudnya alangkah baiknya untuk riset nggak sih? Iya, atau apabila mereka tidak punya waktu, hubungi nomor di bawah. Mau masuk ke sana masuk Pak. ke sana. Boleh. Description box. Serahkan pada ahli. Serahkan pada ahli. Atau nggak usah ke situ dulu juga nggak apa-apa. Kalau misalkan masih punya pertanyaan, boleh banget komen di bawah. Ya, ya. Oke. Oke, Ikan jadi ikan lele. asik le.